Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aftar Ramadan Zikran dari kelas AK KT23A yang akan memenuhi tugas akhir ujian semester akhir pada kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Ini ada 4 materi otonomi daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah dengan definisinya. Kedua, masa kemerdekaan. Ketiga, sejarah perkembangan otonomi daerah. Dan saat ini yang keempat itu masa sebelum dan sesudah reformasi. Nah, pada pengertian otonomi daerah ini itu berdasarkan kewajiban daerah otonomi yang mengatur dan mengurus urusan otonomi daerah itu sendiri demi kepentingan masyarakat setempat juga, yang dimana definisinya itu merupakan sebuah hak yang dimana wewenangnya itu dan kewajiban bagi setiap daerah itu pada otonominya itu mengatur dan juga mengurus sendiri urusan pemerintahan, yang dimana itu dengan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sini itu ada 4 ya otonomi daerahnya. Yang pertama itu kewajiban, yang dimana itu kesatuan pada masyarakat hukum yang dimana mempunyai batas-batas wilayahnya itu sendiri. Yang kedua itu aspirasi masyarakat guna meningkatkan daya hasil dan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, yang ketiga itu implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan untuk pelaksanaan. Nah, yang keempat ini yang terakhir contoh ekonomi pada otonomi daerah, yang dimana itu dengan memungut pajak itu daerah memiliki hak untuk mengumpulkan pajak sendiri, yang dimana itu termasuk bidang ekonomi. Nah, ini juga memungkinkan daerah untuk mengelola keuangan sendiri dan memprioritaskan kebutuhan lokal. Berikutnya pada materi yang kedua, masa kemerdekaan. Nah, pada prinsip ini mengenai undang-undang yang dimana mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, ini dibagi ada 2 nih. Yang pertama itu pemerintah daerah mengutamakan desentralisasi. Nah, dimana ini berdasarkan secara umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dimana membawa kemajuan pada daerah dan juga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tapi ini juga sesuai banget dengan perkembangan keinginan masyarakat daerahnya itu juga, yang dimana itu ternyata ini undang-undang ini juga dirasakan belum memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Nah, yang kedua itu periode Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang dimana pada undang-undang ini memperjelas bahwa hubungan hierarki antara kabupaten dan provinsi itu berbeda ya, dan apalagi kan antara provinsi, daerah dan pemerintahan pusat itu kan juga berdasarkan asas kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah juga. Nah, yang ketiga berikutnya sejarah otonomi daerah. Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia itu dari masa kolonial hingga masa saat ini itu ada 3 ya. Yang pertama itu warisan kolonial, yang dimana Stadsblad pada 1903 tahunnya dan juga pada 1922. Yang kedua itu masa pendudukan Jepang. Nah, masa pendudukan Jepang ini yang dimana itu Osamu Seirei pada tahun 1942. Nah, yang ketiga itu masa kemerdekaan, dimana itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945 itu yang ada pada masa kemerdekaan itu. Nah, pada perkembangan saat ini itu
otonomi daerah itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di antaranya itu ada 3 pada undang-undangnya, berdasarkan undang-undangnya. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dari mana ini pada pasal 1 angka 5 ini melibatkan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusannya pemerintahan dan kepentingannya masyarakat yang sesuai dengan perundang-undangan pemerintahan daerah. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1 angka 6 yang ini menetapkan bahwa masyarakat setempat juga menggunakan sistem negara kesatuan Republik Indonesia dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, yang ketiga itu pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada undang-undang ini menitik beratkan pada asas-asas dekonsentrasi yang dimana itu mengatur pembentukan Komite Nasional Daerah itu menggunakan kepresidenan. Yang kedua itu kabupaten, ketiga kota berotonomi, dan daerah-daerah yang dianggap perlu dimendagri. Nah, pada pembagian daerah ini sendiri itu dibagi menjadi 3 tingkat. Yang pertama itu tingkat provinsi, kabupaten atau kota besar, dan juga desa atau kota kecil. Yang ini juga menyatakan bahwa daerah Indonesia itu dibagi menjadi daerah besar dan kecilnya, tergantung dengan bentuk susunan pemerintahnya yang juga ditetapkan dengan undang-undangnya itu sendiri. Nah, ini menjelaskan bahwa negara Indonesia itu terdiri dari daerah provinsi, dan provinsi tersebut dibagi lagi menjadi kabupaten dan dibagi lagi menjadi kota. Nah, itu juga menjelaskan bahwa daerah tersebut bersifat otonomi yang sesuai dengan koordinasi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, yang keempat itu masa sebelum dan sesudahnya. Masa sebelum itu menjadi 3 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini mengatur pemerintahan daerah. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dimana mengutamakan desentralisasi dengan kemajuannya bagi daerahnya itu setiap daerahnya. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimana itu mengatur prinsip penyelenggaraan otonomi daerah itu. Nah, sesudah reformasi ini mengalami perubahan yang lumayan signifikan. Yang pertama itu lahirnya undang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Nah, yang kedua perubahan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dimana ini mengenai pemerintah daerah yang tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sih ini. Nah, itu juga diubah. Yang terakhir itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Nah, ini juga mengalami perombakan yang cukup besar dari masyarakat dengan menjadikannya Komite Nasional Daerah menjadi badan perwakilan rakyat. Nah, ini juga menjadi landasan bahwa emang sangat efeknya sangat tinggi sekali pada masa itu. Nah, yang terakhir itu kesimpulan dan penutup yang dimana ini menurut saya ya, sebuah sistem itu penting bagi negara Indonesia itu dengan tujuannya, dengan kesejahteraannya masyarakatnya, daerahnya itu juga penting. Yang dimana itu diperlukannya prinsipnya itu sendiri dengan jelas, bertanggung jawab terhadap pemerintah daerah ini. Nah, demikiannya juga otonomi daerah itu dapat meningkatkan partisipasi politik, meningkatkan tanggung jawab daerah, dan meningkatkan kesadaran daerah untuk mengembangkan potensi lokal daerahnya masing-masing. Itu jika ada kesalahan kata dalam pembicaraan saya, mohon dimaafkan sekiranya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.